Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita hendak belajar dari firman Tuhan agar setiap langkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Namun sebelum itu mari kita datang dulu ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami datang ke hadapan-Mu. Kami memohon petunjuk, arahan melalui firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan pagi ini. Sehingga kami tahu Tuhan apa yang menjadi sikap kami sesuai dengan firman Tuhan sendiri. Sehingga ketika kami menjalani hidup ini, kami boleh berjalan di dalam jalan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan bagian-bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin berkati agar setiap kata kalimat yang boleh disampaikannya merupakan ungkapan isi hati Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Ulangan pasal yang ketiga, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Akan saya bacakan demikian sabda Tuhan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Demikian, ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka, sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tokoh Musa sebagai seorang nabi yang dipakai oleh Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir dan memimpin perjalanan di padang gurun. Selain itu, dapat disebut Musa sebagai nabi yang memulai agama yang sifatnya monoteistis. Dalam Ulangan 6 ayat 4, Musa menyampaikan firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa diberi karunia oleh Allah dengan wibawa rohani yang begitu besar dengan keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama, Musa diberi kesempatan oleh Allah untuk berhadapan muka dengan muka, seperti seseorang yang berbicara dengan temannya. Yang kedua, doa Musa memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga kutukan Allah berlaku bagi kehidupan orang-orang Mesir. Melalui doa Musa, Allah memberi kemenangan bagi umat Israel ketika melawan orang Amalek. Umat Israel dapat dibebaskan dari kutukan dan hukuman Allah ketika mereka menyembah anak lembu emas. Kemudian yang ketiga, melalui Musa Allah menunjukkan pekerjaan-pekerjaan mujizat supaya umat Israel percaya kepada Allah. Walaupun demikian dalam perikop yang kita baca pagi ini disaksikan bagaimana doa Musa tidak dikabulkan oleh Allah. Apakah karena Musa memohon sesuatu yang mustahil sehingga Allah enggan memenuhinya? Dari ayat 25 kita mengetahui bahwa permohonan doa Musa adalah agar ia menyeberang dan melihat negeri Kanaan, tanah perjanjian itu. Jadi dapat kita katakan bahwa doa Musa tersebut sebenarnya doa yang wajar. Sebab setelah seluruh umat Israel berada dalam penindasan di Mesir dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun, mereka merindukan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Bukankah jika diizinkan menyeberang dan melihat tanah perjanjian,
merupakan upah bagi seorang pemimpin yang telah bekerja keras dan telah mengabdikan hidupnya? Mungkin kita bertanya-tanya, apakah sebabnya Allah tidak mau mengabulkan doa Musa untuk masuk ke tanah Kanaan? Menurut Bilangan pasal yang ke-20 ayat 1-13, penyebab Musa tidak diperkenankan Allah memasuki tanah Kanaan adalah karena ia memukul bukit batu sebanyak 2 kali. Padahal Allah memerintahkan Musa untuk berbicara saja. Pelanggaran Musa tersebut disebabkan kemarahannya kepada umat Israel yang senantiasa berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Namun, jika kita ukur kesalahan Musa tersebut dengan segala jasa dan pengorbanannya selama 40 tahun membawa umat Israel, bukankah tidak sebanding dengan hukuman tidak memperbolehkannya masuk ke tanah Kanaan? Kalau kita berada pada posisi Musa, apakah yang timbul dalam pikiran dan perasaan kita? Saya yakin yang timbul pastilah perasaan kecewa, jengkel, dan marah. Sebab ternyata jerih payah dan usaha kita seakan-akan tidak diperhitungkan oleh Allah. Pada pihak lain, cita-cita memasuki tanah Kanaan bagi Musa merupakan sumber dorongan dan semangat dalam memimpin umat Israel tidak tercapai. Dalam perikop ini, ketika tidak diperkenankan oleh Allah memasuki tanah Kanaan, ternyata Musa tidak menunjukkan reaksi marah atau jengkel atau mengumpat bahwa Allah itu tidak adil. Pada ayat yang ke-23, doa Musa diawali dengan aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Musa mendasarkan doa permohonannya pada kasih karunia Allah belaka. Dan dalam ayat yang ke-24, Musa menguraikan kebesaran dan pekerjaan Allah yang telah terjadi. Kita dapat melihat bahwa Musa tetap merendahkan diri ketika doa permohonannya tidak dikabulkan oleh Allah dan tetap menunjukkan sikap penyerahan diri ketika cita-citanya tidak terwujud. Sebaliknya Musa justru lebih menekankan bagaimana pekerjaan Allah yang telah berlangsung dalam kehidupan umat Israel. Sebenarnya segala pengabdian Musa selama 40 tahun telah begitu berakar dalam kehidupan umat Israel. Ia telah mengenal dan dikenal begitu dalam oleh umat Israel, sehingga seandainya Musa mempunyai maksud jahat, ia dapat membawa umat Israel dalam penyelewengan. Dengan kekuatan pengaruhnya, Musa dapat saja mempengaruhi umat Israel untuk membela dirinya. Misalnya ia dapat menyatakan perasaannya dengan ratapan dan deraian air mata. Pastilah umat Israel akan berpihak kepada dia. Dalam situasi yang paling kritis dalam kehidupannya, Musa tetap mampu memperlihatkan kualitas iman dan kebesaran jiwa di hadapan Allah dan di depan umat Israel. Musa bersedia tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Selain itu, kualitas dan kebesaran jiwa Musa sebenarnya didasarkan pada sikap pengorbanan. Dalam ayat yang ke-26 disebutkan, tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Jadi menurut ayat ini, Allah tidak memperkenankan Musa memasuki tanah Kanaan disebabkan ia harus menanggung kesalahan dan dosa umat Israel. Sebagaimana umat Israel telah berdosa, maka sebagai seorang pemimpin, Musa juga harus solider dengan mereka. Dalam sikap iman yang demikian, kita ingat akan sosok Tuhan Yesus Kristus. Ia juga mau mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa dunia ini. Kristus bersedia mati agar segala umat manusia dapat diselamatkan memasuki tanah Kanaan sorgawi. Oleh karena itu, kehidupan Musa dapat menjadi cermin bagi kehidupan kita. Jika cita-cita kita tandas di akhir perjalanan hidup, atau ketika permohonan kita tidak dikabulkan Allah, kita sering dikuasai perasaan kecewa dan marah berupa ketidakpuasan, sebab kita merasa Tuhan tidak adil. Bukankah beberapa orang dari antara kita meninggalkan kehidupan bergereja atau hubungannya dengan Kristus disebabkan keinginannya tidak dipenuhi oleh Tuhan? Kita sering lupa
bahwa menjadi umat percaya kepada Kristus bukanlah untuk mencapai tujuan agar keinginan kita lebih dapat dipenuhi Tuhan, tetapi menjadi umat percaya adalah untuk menyebarkan karya keselamatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Selain Allah tidak mengizinkan Musa memasuki tanah Kanaan, Allah memberikan tugas yang berat kepada Musa. Ketika Musa menghadapi situasi yang paling krisis dalam karirnya sebagai seorang pemimpin, Allah justru memerintahkan Musa untuk mengangkat Yosua sebagai penggantinya. Bahkan Musa diberi perintah oleh Allah supaya menguatkan dan meneguhkan hati Yosua. Dan Musa menerima tugas dan perintah dari Tuhan ini dengan penuh ketulusan. Dari situasi tersebut kita dapat melihat bahwa sifat kepemimpinan Musa merupakan kepemimpinan yang memperhatikan regenerasi. Ia telah menyiapkan kader dengan baik dan penuh dengan bijaksana. Tujuannya ialah agar umat Israel dapat sampai ke tanah Kanaan dengan selamat dan hidup dalam damai sejahtera Allah. Terus kalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur di hadapan Tuhan, yang sering menjadi penyebab keretakan dan permasalahan dalam tubuh gereja Tuhan di bumi ini adalah karena belum dijiwai oleh kebesaran iman. Kita sering belum siap untuk mengkader para calon pengganti kita secara baik, sehingga pertumbuhan gereja sering terhambat karena belum siapnya regenerasi. Mari kita belajar dan meneladani spiritualitas seorang hamba Tuhan di dalam diri Musa. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan, kami belajar agar kami mencontoh Musa yang memiliki spiritualitas yang dewasa. Ketika permohonannya tidak dikabulkan, padahal dia sudah berjuang memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Dia tidak jengkel, tidak kecewa dan marah kepada Tuhan, tapi bisa menerima segala keputusan Tuhan dengan ketulusan hati. Oleh karena itu biarlah kita belajar seperti Musa. Ketika doa-doa kita tidak dikabulkan, kita belajar untuk menerima. Dan kita belajar dan memiliki persepsi yang sama. Apa yang baik bagi Allah, baik juga bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, agar kami boleh menjalani hidup dan terus melihat kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memimpin kehidupan kami sehari lepas sehari. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.